Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami. Saya mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, Prodi D3 Radiologi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang MRI safety atau keamanan MRI. Kita langsung saja. Untuk berikut ini materi-materi yang akan saya sampaikan mengenai MRI safety atau keamanan MRI. Yang pertama ada MRI zone, yang kedua ada Faraday cage, yang ketiga patient safety atau keamanan pasien, lalu yang keempat MRI accident atau kecelakaan MRI, dan yang terakhir kelima prevention of accident atau pencegahan kecelakaan. Yang pertama, MRI zone. Nah, MRI zone dibagi menjadi 4 zona. Zona 1 disebut general public, mencakup semua area yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum di mana medan magnet tidak menimbulkan bahaya, seperti pintu masuk ke fasilitas MR. Lalu zona 2 disebut unscreened MRI patients, terletak di antara zona 1 dan zona 3 yang lebih terbatas. Di zona 2, pasien berada di bawah pengawasan umum personel MR. Zona 2 mencakup ruang tunggu, ruang ganti, dan ruang pemeriksaan MRI. Lalu zona 3 disebut dengan screened MRI patients and personnel. Adalah akses dibatasi oleh penghalang fisik seperti pintu dengan akses berkode. Di dalam zona 3 hanya radiografer yang disetujui dan pasien yang telah menjalani screening MRI yang diizinkan. Ruang kendali MR berada di zona 3. Lalu zona terakhir yaitu zona 4, screened MRI patients sebutannya, adalah ruangan tempat magnet berada. Akses ke zona 4 seharusnya hanya dapat dilakukan dengan melewati zona 3. Zona 4 dirancang sedemikian rupa sehingga dinding ruang magnet berisi 5 garis setengah MT atau 5 Gauss dari bidang pinggiran magnet. Nah, inilah kurang lebih denah MRI zone dari zona 1 sampai zona 4. Saat disimak. Kita lanjut ya. Untuk materi kedua yaitu Faraday cage. Faraday cage adalah sebuah ruangan tertutup yang terbuat dari bahan-bahan penghantar listrik dan digunakan untuk memblokir medan elektromagnetik. Faraday cage tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran, tetapi semuanya menggunakan layar logam yang menghantarkan listrik dan menciptakan efek pelindung. Cara kerja Faraday cage. Faraday cage mendistribusikan muatan atau radiasi di sekitar interior sangkar. Intinya, sangkar Faraday merupakan konduktor berongga di mana muatan tetap berada di permukaan luar sangkar. Catatan, MRI Faraday cage dibangun untuk pelindung RF. Pelindung RF penting karena yang pertama, untuk mencegah medan elektromagnetik asing atau RF mengkontaminasi sinyal MR. Lalu yang kedua, untuk mencegah radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh mesin MRI yang menyebabkan gangguan pada perangkat medis terdekat. Ruang komponen bersarang yang ideal terdiri dari 1. Lapisan terluar untuk penyangga struktural, 2. Lapisan tengah pelindung RF, dan yang ketiga lapisan interior yang terbuat dari bahan akhir yang terdiri dari lantai pada umumnya terbuat dari tembaga monolitik yang dilapisi dengan material padat. Pintu tidak boleh mengalami kebocoran RF
karena dilindungi oleh set strip kontak listrik atau tabung pneumatik logam kontinu, dan jendela dilaminasi dengan jaring tembaga menghitam di antara dua potong kaca. Hampir semua logam dapat digunakan termasuk aluminium dan baja, tetapi tembaga umumnya digunakan karena logam tersebut lebih konduktif. Lalu materi yang ketiga, patient safety atau keamanan pasien. Patient safety terdiri dari yang pertama, informed consent, kedua, riwayat pasien, meliputi riwayat medis dan klaustrofobia, yang ketiga, screening pasien, keempat, mengganti baju rumah sakit, lalu yang kelima, penggunaan perangkat yang kompatibel dengan MRI. Klasifikasi perangkat sistem item MR terdiri dari 3 macam. Yang pertama, MR safe, yaitu barang tidak menimbulkan bahaya di semua lingkungan, ditandai dengan icon hijau dan putih. Lalu yang kedua, MR kondisional, barang tidak menimbulkan bahaya yang diketahui dalam kondisi penggunaan tertentu. Icon tersebut terdiri dari MR di dalam segitiga kuning. Dan yang ketiga, MR unsafe, barang seperti barang yang bermagnet tidak aman di semua lingkungan MRI. Icon tidak aman menampilkan MR di dalam lingkaran merah dengan bilah di dalamnya. Lalu materi yang keempat, MRI accident atau kecelakaan MRI. Apa sih yang harus kita lakukan jika terjadi kecelakaan MRI? Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu menginformasikan otoritas atau teknisi secepatnya. Lalu, matikan sistem dan semua elektronik, tapi ingat, switching tidak berarti harus dimatikan. Yang ketiga, cari alternatif dari quenching. Lalu jangan segera padamkan mesin kecuali situasi mengancam nyawa. Rem down mesin sering dilakukan oleh teknisi servis. Dengan cara yang terkontrol, arus dapat diturunkan dari konduktor untuk menghasilkan medan nol. Ramping membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk setiap setengah T. Quench adalah peristiwa yang hanya terjadi pada magnet superkonduktor dan dapat mengakibatkan hilangnya medan magnet MRI. Hal ini disebabkan oleh hilangnya superkonduktivitas, peningkatan resitivitas belitan magnet coil yang cepat yang menghasilkan panas, dan penguapan cepat atau mendidihnya magnet coolant. Ada dua situasi di mana pendinginan dapat terjadi. Yang pertama, secara spontan karena beberapa gaya atau gangguan pada sistem magnet. Yang kedua, tombol darurat magnet stop ditekan selama situasi darurat. Lalu, emergency stop button terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama nanti kita akan membahas unit rundown magnet darurat, dan yang kedua emergency shutdown. Kita mulai dari yang pertama, unit rundown magnet darurat. Digunakan untuk mengontrol pendinginan dan mematikan medan magnet, biasanya berupa tombol merah besar yang terletak di dinding ruang magnet di dekat pintu. Tombol ini hanya boleh digunakan dalam situasi yang mengancam nyawa. Menekan tombol ini membuat pemindai keluar dari layanan dengan biaya besar untuk mengganti helium cair yang hilang. Dan yang kedua, emergency shutdown. Tidak memadamkan magnet, tetapi digunakan untuk mematikan sebagian besar daya listrik di ruang pemindai dan area operator, termasuk konsol, komputer, meja pasien, UPS, dan lain-lain. Tombol merah ini berbentuk sederhana, berlabel atau tidak berlabel. Saklar ini harus digunakan di mana ada kerusakan atau bahaya peralatan yang serius seperti kebakaran dan air di sekitar pemindai MR. Dan materi yang terakhir,
prevention of accident atau pencegahan kecelakaan. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu pasien harus diperiksa melalui detektor logam atau melewati gerbang sebelum memasuki zona 4. Lalu, persetujuan harus diambil mengenai riwayat operasi sebelumnya dan implan logam. Dan yang terakhir, tanda peringatan harus ditempatkan di zona 3 yang menunjukkan barang-barang terlarang yang tidak dapat dibawa ke dalam ruangan MRI. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan tentang MRI safety atau keamanan MRI. Terima kasih. Saya Mega Utami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.